Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT tentang konsep dasar perkembangan moral. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya dulu, yaitu nama saya adalah Ricky Irawan dengan NIM 200301500048 kelas PJKRA. Nah, di sini saya akan memaparkan PPT filsafat ya. Yaitu judulnya di sini adalah konsep dasar perkembangan moral. Yang pertama, A. Studi perkembangan moral. Nah, untuk studi perkembangan moral ini adalah sebuah proses kajian memang yang membahas 6 persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia untuk belajar atau mengembangkan moral dan etikanya. Kemudian berbagai kajian menunjukkan memang bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit memang karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya, selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral. Ada dua perspektif memang untuk model teori untuk memahami isu moral tersebut, yaitu ada model teori internalisasi atau disebut dengan internalization dan konstruktivis atau konstruktivis. Kemudian model internalisasi yaitu dia itu mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial atau social learning. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan moral diartikan untuk sebagai suatu proses ya. Dan memang melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Itu adalah pendapatnya Bandura 1977, MC Guerre dan Thomas 1976. Kemudian pada dasarnya memang seseorang yang secara konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Tapi memang para teoretikus itu menerapkan apa yang disebut pendekatan atau kantong kebijakan. Itu menurut Kohlberg 1981 ya. Kemudian teori ini percaya bahwa memang seseorang mencontohkan perilaku orang lain sebagai model atau tauladan ya, yang dinilai memang baik dan memiliki sifat-sifat tertentu atau yang menunjukkan perilaku landasan nilai yang diharapkan. Kemudian pendidikan moral menurut kerangka teori tersebut berlangsung melalui proses pemodelan ya, dan penerapan unsur pengukuhan termasuk penerapan operant conditioning, yaitu pemberian unsur pengukuh menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan. Proses ini memang dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Next, selanjutnya adalah aliran konstruktivitas. Aliran ini percaya bahwa perkembangan kognitif berkaitan erat dengan perkembangan moralnya. Pemahaman moral secara logis dibentuk dan dikembangkan melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Sementara pertimbangan moral merupakan pondasi bagi keberfungsian moral. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Apa yang dipandang baik dan fair. 2. Apa alasan untuk berbuat baik. Dan 3. Apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Next, selanjutnya adalah yaitu 1. Perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget 1932 ini beliau merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi 2 kategori besar perkembangan moral, yaitu 1. Dia itu mengadopsi tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa. Kedua, tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Nah, pada tahap
heteronormi, seseorang melandaskan pertimbangan moral kepada kepatuhan searah, yaitu kepada penguasa seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan yang sudah mapan. Selanjutnya yang kedua, perkembangan moral Kobier. Lawrence Kobier 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard, beliau mengembangkan lebih teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohlberg mengembangkan teori penetapan moral dari Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Pertama, tahap prakonvensional, yaitu terdiri atas 1. Tahap ke-1 yaitu tahap kepatuhan karena takut pada hukuman. 2. Tahap kedua yaitu mematuhi peraturan untuk kepentingan sendiri karena yang lain berbuat demikian. Kemudian B. Tahap konvensional terdiri dari 1. Tahap ketiga ditandai dengan perilaku baik sebagai bentuk reaksi sesuai dengan harapan orang dewasa. 2. Tahap keempat, anak secara sadar mempertahankan sistem sosial, tugas untuk keteraturan sosial dan keteraturan masyarakat. Kemudian C. Pasca konvensional terdiri atas 1. Tahap kelima, anak melakukan kontrak sosial dengan lingkungan sosialnya. Kedua, tahap keenam, perilaku anak didasarkan pada etika universal yang konsisten. Nah, selanjutnya adalah bagian B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan, baik oleh itu pelatih maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa didasari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Berikut ini disajikan 3 subbagian dari penalaran moral, yaitu 1. Kesadaran untuk berbuat sportif. 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat. 3. Implikasi dalam praktik. Ketiga subbagian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Nah, dalam hal ini memang berpikir tentang siapa yang terbaik untuk dilakukan dan mengapa disebut baik. Proses tersebut disebut penalaran moral rationing. Dalam proses ini diberlakukan hukuman moral, serta alasan dibalik pembuatan keputusan ditinjau dari nilai moral. Proses berlangsungnya secara sistematik, berkenaan dengan evaluasi terhadap suatu objek dengan menerapkan nilai-nilai yang menjadi rujukan. Kemudian yang kedua, harus mengetahui, menilai, dan berbuat. Thomas Lincoln dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, dan pertimbangan moral pembuatan keputusan. Kemudian 3. Implikasi dalam praktik. Sampai di sini muncul pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas, itu mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Nah, ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Berkaitan dengan persoalan ini sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Selanjutnya adalah bagian C. Kita ada di tahap terakhir ya, C, rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini ada 2 perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau internalization dan konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial.
atau social learning. Menurut Piaget 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu tahapan heteronomi, moralitas dari aturan memaksa, dan tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Kedua, Colbert. Beliau mengembangkan teori penentahapan moral dari Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, yaitu terdiri atas 3 tahap pengembangan, yaitu tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap pasca konvensional. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi penalaran moral dalam olahraga, yaitu dibagi dalam 3 subbagian dari penalaran moral. Yang pertama ada kesadaran untuk bermain sportif. Kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Ketiga, implikasi dalam praktik. Nah, pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Nah, itulah tadi sekian presentasi PPT yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Salam olahraga.